Oke, kali ini saya akan bahas review pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina yang dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0. Memang skor cukup tipis, tapi pertandingan cukup berat sebelah ya. Agak membosankan karena tidak ada perlawan berarti dari Argentina. Spanyol melakukan tugasnya dengan seperti biasa. Harusnya sih menurut aku Spanyol bisa memenangkan pertandingan itu dengan waktu 90 menit ya, karena dari awal sampai akhir Argentina nggak ngapa-ngapain, nggak banyak melakukan perlawanan berarti. Sebenarnya saya jarang sih melihat data statistik gitu, tapi kali ini luar biasa sih. Ball possession 68-32 untuk Argentina, shot on target 20-3, shot on goalnya 11-0, bahkan luar biasa. Final Piala Dunia 0 shot on target, gila, rekor mengenaskan sih buat Argentina. Banyak harapan para pecinta fan netral ya. Kalau saya memang fan Spanyol sih dari dulu, dari umur SMP ya, dari SMP-anan lah, SD SMP udah suka Spanyol dari dulu. Cuman untuk penonton netral, kalau nonton final kali ini pasti kecewa ya, karena pertandingan cuma satu arah. Argentina nggak ngapa-ngapain. Julian Alvarez, Lionel Messi, Enzo Fernandez, Mac Allister nggak ngapa-ngapain semalam. Jadi dengan ekspektasi tinggi dari penggemar sepak bola, dengan harga tiket pun infonya paling murah di 200 juta, dan ada kabar katanya juga ada yang termahal itu sampai 18 miliar, hanya dengan duduk di sofa dengan view sangat dekat itu sampai 18 menit, tapi disajikan dengan pertandingan yang menurutku tidak seru ya, sangat mengecewakan khususnya buat Argentina. Untuk jalannya pertandingan, Spanyol mengatur tempo sesuai keinginan mereka dengan adanya Rodri dan bek sayapnya Pedro Porro dan Marc Cucurella. Sebenarnya Argentina punya strategi sih untuk mematikan Rodri dengan selalu menutup ruangnya Rodri dari Julian Alvarez dan Mac Allister. Itu Julian Alvarez, Mac Allister dan Enzo Fernandez sering menutup ruang Rodri, tetapi dengan dia fokus ke Rodri, ada space untuk Fabian Ruiz dan Dani Olmo ya. Jadi selalu banyak ruang terbuka di sisi tengah, karena Messi ketika kehilangan bola dia nggak banyak berkontribusi banyak ya, dia sering jalan dan hanya sedikit jogging, karena memang tipikalnya dia kan seperti itu Messi. Karena Argentina hanya mengandalkan magisnya Messi, pengalaman dan luar biasanya Messi ya. Tapi di malam tadi ya benar-benar nggak ngapa-ngapain Messi ya. Sebagai fan memang agak kecewa sih, cuman memang itu sudah sesuai prediksi saya. Pasti Messi ini memang bakal nggak banyak berkontribusi, seperti halnya Mbappe ketika di semifinal melawan Spanyol juga sudah saya prediksi bakal 0 gol, dan beneran nggak ngapa-ngapain Mbappe. Lalu untuk selanjutnya benar-benar Spanyol tidak mengizinkan Argentina yang melakukan serangan balik, dan Spanyol juga memenangkan duel udara dari Laporte dan Cubarsí, tidak mengizinkan Julian Alvarez melakukan apa-apa. Dan ya taktik siapa itu pelatihnya Argentina melakukan rotasi, si Nico Gonzalez dimainkan dari menit awal, tapi nggak ngapa-ngapain ini orang, seperti ayam tanpa kepala. Sebentar, siapa sih namanya pelatihnya Argentina?
pemain. Scaloni nggak seperti salah taktik ya dia memainkan Nico dan tidak memainkan Lautaro Martinez sama sekali, 1 menit pun tidak diberikan. Padahal kan dia mencetak gol waktu melawan Inggris. Oh iya, lalu karena ini ya, Spanyol tidak memberikan waktu bernapas sama sekali untuk Argentina. Sudah dipres saat dari sisi pertahanan sampai pada akhirnya Martinez back sama Romero cedera karena intensitas yang sangat tinggi. Beda seperti lawan-lawan sebelumnya yang dibiarkan dia waktu menahan bola di belakang, tapi lawan Spanyol, Dani Olmo, Michael Oyarzabal langsung mengepres ke depan. Ya seperti tipikal permainan Spanyol seperti sebelumnya ya. Makanya saya memang dari awal sering mengkritik Argentina ya, karena memang saya kan menonton semua pertandingan Piala Dunia, jadi sering digadang-gadang sampai di bursa taruhan pun kok menjagokan Argentina setinggi itu ya. Saya juga heran, padahal permainannya sangat jelek. Dia bisa menang bisa sampai sini karena lawan-lawannya bahkan di penyisian hanya melawan lawannya itu Austria, Algeria, Yordania. Lalu ke tiga besar lawannya Cape Verde. Lalu setelah itu Mesir, Swiss, Inggris, baru Spanyol. Come on, lawan Cape Verde dia nggak boleh, harus sampai extra time. Apalagi lawan Mesir dia ketinggalan 2-0 dulu. Itu sekelas tim besar nggak perlu sampai segitunya harusnya. Makanya kalau nggak ada Messi sudah selesai nih tim. Lalu lanjut bahas untuk ini ya, Piala Dunia kali ini ya mirip-mirip seperti Piala Dunia 2010 kalau teman-teman masih ingat. Spanyol melawan Belanda mirip-mirip, yaitu pemain lawan yaitu Belanda juga di kartu merah, ini juga ada kartu merah dan sama-sama main 120 menit. Untuk bahas kartu merah ya, Enzo Fernandez, come on, kamu nggak boleh melakukan hal tolol di final Piala Dunia seperti ini Enzo. Kamu udah mendapatkan kartu kuning, lalu bola masih dalam keadaan tidak membahayakan pertahanan Argentina. Kenapa kamu hajar si Kubarsi sampai keponting seperti itu? Ya ampun Enzo, itu adalah kesalahan tertolol yang pernah ada untuk sekelas pemain profesional seperti kamu. Ya ampun Enzo. Dan ada gol yang dianulir ya dari Spanyol. Itu kita mulai bahas dari si Otamendi diinjak kaki kirinya oleh Merino, keinjak lah lebih tepatnya. Tapi karena saking softnya Otamendi sampai lupa itu yang keinjak ke bagian kaki mana. Yang keinjak kaki kiri tapi yang dipegangin yang kesakitan kaki kanan. Itu kan menunjukkan bahwa injakan sangat soft dan tidak dicek oleh VAR. Gila, nggak tahu kenapa. Dan tapi Spanyol nggak banyak drama, dia tetap lanjut, nggak banyak protes, dia lanjut dan akhirnya mendapatkan gol dari Ferran Torres, memanfaatkan umpan dari Pedro Porro, disundul ke belakang oleh Nico Williams dan di tap in di first time ya sama Ferran Torres. Lalu bahas apa lagi ya? Lalu bahas ya, Argentina tidak memberikan banyak apa-apa. Julian Alvarez, Enzo McAllister, sementara yang diharapkan tidak melakukan apapun sepanjang pertandingan.
untuk sebagai fan sepak bola ya, kemenangan ini benar-benar kemenangan untuk fan netral ya, dan kemenangan untuk sepak bola, karena benar-benar Spanyol menjalankan ritme permainan dari awal sampai akhir. Dan ngomong-ngomong soal lawan Spanyol selama Piala Dunia kali ini, itu justru yang paling merepotkan Spanyol adalah Belgia. Ya, memang itu faktanya. Bukan Portugal, bukan Prancis, bukan Argentina, meskipun itu dikalahkan semua oleh Spanyol ya. Tapi justru Belgia sempat menyamakan kedudukan dan sempat merepotkan. Tapi meskipun di babak kedua Spanyol bisa memenangkan dengan mudah, tapi Belgia sempat memberikan gol satu-satunya ya ke gawang Spanyol di ajang Piala Dunia kali ini. Dan tim-tim seperti Portugal, Perancis, Argentina dibuat seperti tim sekelas mediocre. Perancis dibikin seperti Tunisia lah, Argentina dibikin seperti Armenia. Lalu pemain Spanyol sih yang paling melonjol di Piala Dunia kali ini adalah menurut saya Pau Cubarsí sih, luar biasa. Umur masih 19 tahun, dia bisa konsisten menjaga pertahanan Spanyol, hanya kebobolan 1 di 8 match ya. Dia selalu main inti. Dia masih 19 tahun, masih panjang karirnya. Luar biasa, 19 tahun men, come on. Dan Pedro Porro, ini pemain bisa Senin harga naik sih, harga luar biasa nih pemain. Dia seperti orang yang berbeda ya dibanding saat dia di Spurs ya. Di Spurs ketika dia memakai baju timnas, dia seperti orang berbeda, luar biasa. Di bek kanan mampu menjaga keseimbangan tim Spanyol ya. Lalu pemain yang agak mengecewakan di Spanyol ada 2 menurut saya, yaitu Pedri dan Lamine Yamal. 2 pemain ini tidak sebagus ketika dia di Barcelona. Nggak tahu karena memang sistem atau apa ya. Dan meskipun ada pemain yang mengecewakan, tapi semua itu berkat Luis de la Fuente. Luar biasa ini pelatih, taktiknya, sistemnya bisa membuat lawan seperti tim mediocre, meskipun tim-tim sekelas Perancis loh. Spanyol itu mainnya tidak perlu menonjol, tidak perlu membantai lawan. Dia menang 1-0, 1-0, tapi konsisten. Beda seperti Prancis yang luar biasa dengan Mbappe, Olise, Dembele, Doué, Barcola ya. Tapi Spanyol benar-benar rata. Yang digadang-gadang menjadi pemain bintang Lamine Yamal pun tidak banyak kontribusi, tapi bisa menjuarai Piala Dunia kali ini. Luar biasa De La Fuente. Sementara itu, bahas review final Piala Dunia ini BTW video pertama saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.